Pemirsa, senang berjumpa lagi dengan Anda. 2024 masih 3 tahun lagi, namun mesin politik mulai dipanaskan. Kisru Partai Demokrat, wacana Presiden 3 periode, dan bursa calon presiden merupakan contoh nyata dari mulai dipanaskannya mesin politik menuju pemilu 2024. Bagaimana lembaga survei menganalisis serta memprediksi realitas tersebut? Inilah Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika dalam special interview bersama saya, Claudius Bukan. Mas Toto, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Bung Claudius, sudah diundang. Ya, kehormatan tampil di special interview. Mas Toto, ini kita mulai dengan fenomena Partai Demokrat ya. Itu di survei terbaru akhir Maret itu mengapa mengajukan pertanyaan apakah istana terlibat atau tidak terlibat dalam kisru Partai Demokrat? Ya, ini pertanyaannya langsung gigi 5 nih kalau ya, sebelumnya saya ingin jelaskan sedikit, ini survei berisikan beberapa hal ya, politik aktual, lalu kemudian juga situasi COVID, lalu kemudian situasi ekonomi, termasuk politik elektoral. Nah, memang kita masukkan dalam konteks politik isu aktualnya itu adalah salah satunya memang sedang ramai-ramainya adalah isu terkait dengan Partai Demokrat. Dan kita tahu pada saat survei dilakukan saat itu masih dalam kisruhan antara KLB yang menyatakan dirinya sah dengan Kubu AHY. Jadi belum ada keputusan saat itu. Jadi kita coba uji memang pertama persepsi publik sendiri ya, secara utuh, bukan hanya pemilih Partai Demokrat, bagaimana sih pandangan mereka terhadap KLB itu sendiri. Dan kemudian kita tanyakan hal yang tadi Bung Claudius juga sempat tanyakan terkait dengan pandangan publik terhadap adanya, percaya atau tidak gitu mereka dengan adanya intervensi istana dalam kisru Partai Demokrat. Jadi pertanyaannya adalah, menurut Anda apakah pemerintahan Jokowi terlibat atau tidak terlibat dalam KLB Partai Demokrat terkait penunjukan Muldoko sebagai ketua Partai Demokrat versi Deli Serdang. Tapi ini jadi penting, kita tahu kalau konflik partai sudah sering terjadi. Yang paling baru adalah Berkarya, walaupun partai kecil ya. Dulu kita tahu pernah terjadi di PD Perjuangan, Golkar, P3, dan partai-partai lain. Tapi yang membedakan kisru Partai Demokrat ini kan, Bung Claudius, adalah ada sosok yang saat ini masih menjabat di level lingkaran dalam loh, seorang kepala KSP, Jenderal Muldoko, yang kemudian disahkan menjadi ketum versi KLB Deli Serdang. Sehingga kemudian celetukan pertama dari beberapa inner circle Kubu AHY, Arief, Rahlan Nasidik, itu langsung menyasar bukan sekedar isu konflik internal, tapi orang istana. Nah, itu menurut saya jauh lebih penting dibandingkan konflik internal Partai Demokrat itu sendiri, bahwa jangan sampai ada kesan rezim ini mengintervensi sebuah partai, apalagi untuk kepentingan politik secara taktis. Di sini kewibawaan Jokowi harus terjaga menurut saya. Dan di sini ternyata 51% publik menyatakan, responden itu menyatakan istana tidak terlibat. Tapi ada 15,7% yang menyatakan istana terlibat. Artinya memang mayoritas mengatakan tidak terlibat. Tapi menurut saya ini catatan ya, 15,7% itu kalau kita bicara angka absolut, itu angka yang cukup besar juga, itu angka 30 juta lebih orang percaya. Mas Toto, ini kita bicara yang 15% dari kacamata seorang pengamat politik. Apa maknanya 15% ini percaya bahwa istana terlibat? Iya, tentu saja tidak mudah ya melepaskan praduga atau prasangka dari spekulasi, wah istana pilihannya bisa terlibat langsung, atau kedua, andai kata tidak terlibat, tapi kemudian menikmati pertarungan politik ini. Kenapa? Karena ternyata Pak Jokowi terlihat mengambil posisi diam saja ketika kepala KSP-nya terlibat dalam sebuah konflik internal. Dan kita tahu sampai sekarang Pak Muldoko masih menjadi seorang kepala KSP, sehingga itu yang menyebabkan menurut saya sosok Pak Muldoko akhirnya menjadi beban kalau tidak dipisahkan identitasnya sebagai seorang kepala KSP dengan seorang yang sedang terlibat dalam pertarungan politik. Itulah mengapa dari awal saya selalu mendorong dalam isu konflik Partai Demokrat ini yang jauh lebih penting adalah bukan tentang Kubu AHY atau Kubu Muldoko yang sah, tapi bagaimana sikap dari seorang
presiden itu bisa secara tegas melepaskan identitas rezimnya dengan konflik internal Partai Demokrat, sehingga kemudian apapun keputusan dari gugatan di pengadilan ataupun Kumham saat itu tidak kemudian disangkut pautkan dengan rezim. Untungnya kemudian kita tahu kan, Kumham memutuskan yang sah adalah kubu AY, sehingga tuduhan itu tidak terbukti lah, katakanlah. Akan menjadi berbeda ceritanya kalau Kumham kemarin misalkan memutuskan Muldoko yang sah. Tuduhan atau 15,7% itu saya yakini akan naik sangat tinggi menjadi angka yang lebih cenderung percaya terhadap adanya keterlibatan istana. Tapi apa untungnya bagi istana terlibat dalam proses pengambil alihan Partai Demokrat? Apakah ini mulai bagian dari persiapan menuju 2024? Iya, kalau saya merasa lebih banyak ruginya. Saya ya melihat ya, Demokrat bukan partai yang sedang berkembang menjadi besar, dia sudah melewati masa peaknya. Lalu kemudian andai kata pun ada upaya mengambil kekuatan baru Partai Demokrat misal ya, tuduhannya kan seperti itu, sehingga kemudian menguatkan kekuatan di parlemen, atau tuduhan yang lebih spekulatif kalau misalnya ada upaya amandemen UUD 45, apalagi sampai tuduhan-tuduhan terkait dengan 3 periode, ini kan menjadi sesuatu yang logikanya linear kalau kekuatan politiknya ditambah. Kalau menurut saya malah kembali, logikanya bisa membuat partai-partai lain yang sudah berkeringat, partai-partai lain yang selama ini sudah berjuang buat Jokowi, bisa berpotensi marah loh. Apalagi kalau misalnya ternyata langsung dapetnya jabatan kepala KSP. Ini kan menjadi sesuatu yang menjadi nonsens dalam logika balas budi politik. Jadi kalau menurut saya malah merugikan, tetapi tuduhan orang-orang mengatakan ya inilah bagian dari upaya melestarikan kekuasaan dengan menguatkan politik parlemen menjadi lebih besar, dan di sisi lain bukan tidak mungkin ini menjadi persiapan atau investasi politik ketika dibutuhkan kekuatan besar misalnya untuk meloloskan undang-undang atau hal yang lebih spekulatif terkait dengan amandemen UUD 45. Tapi saya sendiri percaya harusnya Pak Jokowi tidak memanfaatkan ini dalam konteks kekuasaan. Kalau dari logika politik, apakah mungkin pergerakan seorang kepala KSP yang kita bisa sebut tangan kanan Pak Jokowi ya, itu tidak diketahui sama sekali oleh Pak Jokowi? Dari sisi logikanya masuk akal nggak tuh, Mas Toto? Ya, dari sisi logikanya kan ada dua hal yang dipertanyakan ya. Pertama, loh ini kepala KSP, logikanya dia ada dalam lingkaran dalam, betul-betul ada dalam satu wilayah bangunan gitu ya, kira-kira gitu kan. West Wing misalnya, ada orang mengatakan seperti itu. Tapi bisa juga dibantah dengan mengatakan tidak serta-merta orang yang ada dalam istana misalnya dekat dengan presiden. Apalagi karakter seorang Jokowi kita tahu unik ya, dan berarti jabatan legal formal itu memiliki kedekatan personal yang bisa dianggap punya komunikasi intens dengan seorang Jokowi. Tanda kutip gaya Jawa seorang Pak Jokowi ini kan cenderung berhati-hati untuk memilih orang kepercayaannya, dan orang masih bertanya-tanya apakah Pak Muldoko adalah orang terdekat Jokowi atau hanya secara legal formal saja. Tetapi logika kedua yang agak sulit dibantahkan adalah katakanlah Pak Jokowi tidak mengetahui rencana awal, tapi kan kemudian sudah terbukti nih Pak Muldoko datang ke acara KLB dan kemudian menerima pinangan KLB Deli Serdang. Kok seakan-akan masih diam saja? Itu pertanyaan yang lebih sulit untuk dijawab dan diklarifikasi menurut saya. Tapi kalau kemudian pertanyaannya adalah apakah itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang betul mengintervensi atau kemudian terlibat, saya pikir masih terlalu jauh ya. Pilihannya kan bisa macam-macam. Yang pertama, kita tahu gaya Pak Jokowi katakanlah tidak setuju dengan manuver anak buahnya pun itu tidak serta-merta harus ditunjukkan oleh sebuah statement di hadapan publik. Tetapi ketika Kumham menyatakan menolak, betul, itu secara hukum bisa diartikan kubu Muldoko tidak kuat bukti-buktinya. Tapi kan secara politik bisa juga diartikan ada ketidaksetujuan dari kekuasaan, dalam hal ini pemerintahan Jokowi atau Jokowi sendiri terhadap manuver yang dilakukan oleh Muldoko. Bacaan politik kan bisa seperti itu. Atau hal lain, ya katakanlah Pak Jokowi tidak mengintervensi, tapi bisa juga kemudian dia melihat ini sebagai sebuah permainan politik biasa yang tidak perlu diintervensi oleh beliau, tidak perlu ditanggapi berlebihan secara beliau, karena misalnya konflik Partai Demokrat tidak dianggap sebagai variabel besar dalam konteks bernegara. Dan
itu menunjukkan kekuasaan beliau yang lebih besar ya, yang tidak mau terlibat dalam sebuah konflik partai politik yang dianggap mungkin bukan sebuah. Saya dengar dari internal Demokrat itu ketika terjadi proses untuk KLB itu kubu Pak Muldoko sempat membawa nama Pak Lurah. Pak Lurah sudah tahu sehingga para ketua DPC, DPD harus ini nih. Iya, kita kan dengar seperti itu kan. Itu yang selalu saya katakan dari awal menjadi beban pada akhirnya. Selama jabatan KSP masih melekat di nama Pak Muldoko, walaupun Pak Muldoko tidak mengungkapkan itu secara eksplisit pun, tidak salah kalau kemudian orang mengkaitkan dengan restu istana. Itu yang menurut saya menjadi beban ya. Dan sebetulnya buat Pak Muldoko juga lebih bagus loh ketika beliau dalam konteks pertarungan memperebutkan ketua umum Partai Demokrat itu tidak menjadi bagian dari istana, sehingga setiap manuver yang beliau lakukan itu lebih bisa bebas nilai. Andai kata beliau pun ingin atau punya keinginan menjadi seorang capres atau cawapres dalam konteks main politik praktis juga tidak terbebani dengan kegiatan sehari-hari sebagai kepala KSP. Balik lagi, menurut saya itu hal yang jauh lebih penting dibandingkan kita melihat apakah AHY atau Muldoko yang lebih pantas menjadi seorang ketum Partai Demokrat dan kubu mana yang sah. Tapi ini tentang kode etik bernegara yang dulu kita ingat loh, Pak Jokowi di periode pertama itu jauh lebih keras dengan dulu sempat mengungkapkan bahwa sudah selayaknya anggota kabinet itu tidak merangkap kepengurusan di parpol, apalagi merangkap kepengurusan di parpol yang masih berpotensi konflik jangka panjang. Dan kita tahu juga ini kondisi pandemi, bagaimana mungkin seorang pejabat negara bisa bekerja secara utuh, secara optimal, seperti kritik dari Jokowi sendiri, dengan as usual dalam kondisi pandemi, tapi kemudian harus membagi waktu dan pikirannya untuk sebuah konflik partai politik dan perebutan jabatan. Ya. Mas Toto, kita lanjut di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di special interview. Itu bagi kubu AHY, kisru ini menjadi blessing in disguise. Ketika membaca hasil peta elektoral partai, ternyata Demokrat tidak naik, bahkan jauh di bawah PKS, masih di bawah Nasdem dan beberapa partai menengah lain ya. Kalau dari hasil surveinya Mas Toto kan elektabilitasnya masih di bawah 5% ya, Demokrat. Ya, nah ini yang menarik ya. Jadi survei saya ini ketika dikeluarkan bisa dilihat dari dua kacamata. Pertama ada yang langsung menuduh, wah ngebelain AHY nih. Tapi kaget juga yang menuduh survei kita ketika membaca hasil peta elektoral partai, ternyata Demokrat tidak naik, bahkan jauh di bawah PKS, masih di bawah Nasdem dan beberapa partai menengah lain ya. Jadi memang betul ketika di persepsi publik ditanyakan terkait dengan pertarungan dua kubu, orang mengatakan cenderung tidak setuju dengan KLB yang melakukan pemilih serdang. Tapi ketika kita uji dalam pertanyaan partai mana yang akan ada pilihan apabila pemilu hari ini, ternyata itu tidak berhasil mendongkrak Partai Demokrat sama sekali. Saya tidak tahu ya
ada beberapa survei yang saya nggak tahu juga apakah lembaga survei tersebut masuk dalam asosiasi lembaga resmi seperti KPL tidak, menyatakan sangat tinggi sekali Demokrat. Yang jelas saya bisa pertanggungjawabkan data bahwa survei di bulan Maret ini menyatakan bahwa Partai Demokrat cenderung bahkan dibandingkan dengan survei bulan Januari. Jadi kita melakukan survei tiap bulan. Ini adalah rangkuman dari survei bulan Januari, Februari dengan bulan Maret. Ada kecenderungan di survei bulan Maret malah ada penurunan dibandingkan dengan bulan Januari. Jadi kalau saya coba bacakan di bulan Januari Demokrat itu mendapatkan angka 6,4, Februari turun ke 4,2 dan stagnan di bulan Maret di angka 4,2%, di bawah Partai Nasdem, Golkar, PKS, PKB, Gerindra dengan PDIP. Jadi kalau dibaca sebetulnya dalam rangkaian survei yang saya pernah lakukan, kenaikan Partai Demokrat itu sempat terjadi secara signifikan dan bukan momentumnya ketika. Jadi nggak ada korelasinya Pak ya? Nggak ada korelasi. Nggak ada korelasi. Dulu Demokrat itu sempat naik di bulan Oktober, bertahan sampai bulan Januari. Bulan Oktober itu ada apa sih? Itu ada demonstrasi besar-besaran terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kita tahu PKS dengan Demokrat itu mengambil sikap agak berbeda, itu kemudian menolak. Itu sempat memang kedua partai tersebut mengalami peningkatan kenaikan elektoral. Tapi cenderung malah ketika terjadi pertarungan Partai Demokrat secara internal dimulai bulan Februari itu ada kecenderungan penurunan. Jadi menurut saya tidak ada korelasi, bahkan ada kecenderungan sedikit korelasi yang negatif. Kalau ditanya mengapa, belakangan ada hal yang sebenarnya cukup positif. AHY muncul melawan dan bersikap keras dan berbeda dengan bulan Februari awal-awal atau Maret awal yang muncul itu seringkali ayah. Dan saya melihat dalam media monitoring ketika SBY muncul itu malah kemudian seringkali kontraproduktif karena nadanya melodramatik dan menurut saya itu menurunkan kewibawaan seorang AHY sebagai ketua umum yang cenderung dari awal kan kritiknya adalah karbitan. Kritiknya adalah masih di bawah ketiak ayahnya. Jadi ketika AHY belakangan mulai muncul pribadi dan bersikap keras dengan statement-statementnya yang agak berbeda dengan gaya melodramatik seorang SBY, di situ menurut saya malah potensi tone positif ya. Saya tidak bisa mengatakan akan elektabilitasnya naik, kita harus diuji lagi nanti, tetapi tone positifnya mulai terlihat. Mas Toto, kalau kita bandingkan Demokrat ketika dipimpin oleh PSB dengan dipimpin oleh AHY, memang terjadi penurunan elektabilitas atau relatif stagnan, Pak? Ya, jauh sekali ya. Memang kalau kita lihat kan puncak dari elektabilitas Partai Demokrat terjadi pada tahun 2019. Apakah karena faktor manajemen partai yang profesional, pemimpinan yang luar biasa dari SBY, itu harus kita uji lagi dengan beberapa riset khusus. Tetapi yang bisa disimpulkan adalah itu sesimpel bahwa ada kotil efek atau ada efek ekor jas ketika SBY menjadi seorang presiden, ketika Demokrat menjadi ruling party atau partai penguasa, dan SBY menang sangat besar dengan angka 60% lebih di 2019, sehingga kemudian otomatis partai yang dianggap menjadi penopang utamanya ikut naik. Tapi harus ada catatan di situ loh. Ada kekokongan di situ bahwa ketika seorang SBY menang dengan angka 60% lebih, tapi Partai Demokrat saat itu juga hanya mendapatkan angka 20% lebih sedikit. Artinya kan ada gap yang sangat besar antara nama besar SBY dengan kekuatan elektoral Partai Demokrat. Di situ ada pertanyaan besar, menurut saya ada sebuah manajemen yang salah. Ada ketidakoptimalan dari sebuah partai untuk mengekor dari sosok yang saat itu sangat kuat menjadi seorang capres dan menjadi seorang presiden. Nah, terbukti ketika SBY tidak menjadi presiden langsung turun. Perlahan turun, dan kemarin titik nadirnya memang terjadi di tahun 2019 kemarin, dan itu yang jadi pertanyaan, apakah ketika SBY semakin memudar, bahkan tidak lagi memimpin, apakah kemudian Demokrat akan hancur atau tidak? Menurut saya sebetulnya ada potensi yang lebih dimiliki oleh AHY dibandingkan dengan SBY. Dia sosok muda, bonus demografi pemilih muda akan lebih banyak di tahun 2024. Tinggal diferensiasinya apa? Kalau AHY hanya dikonotasikan menjadi penerus darah pilu Yudhoyono, berat, karena ayahnya tidak lagi menjadi magnet elektoral sekuat pada masa-masa tahun 2009. Disitulah menurut saya gambling atau pertaruhan harus dimulai dari sekarang. Beranikah AHY membranding dirinya sendiri, tidak hanya bergantung pada nama besar ayah. Ya, jadi ini beban psikologis bagi AHY ya, Mas Toto ya. Tapi kalau bisa kita dilihat lihat sebagai sebuah beban, tapi kalau bisa dimanfaatkan dengan baik bisa juga menjadi sebuah opportunity. Ya, kalau lihat survei
PDIP dan Gerindra tetap di posisi nomor 1, nomor 2 ya Mas. Itu penyebabnya apa? Padahal kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini kan dua kader terbaiknya kan terlibat kasus korupsi ya. Tapi kita bahas di segmen berikut Mas Toto. Pemirsa tetaplah bersama Mas Toto. Kalau Gerindra gimana? Gerindra menurut saya hampir mirip. Mereka memiliki infrastruktur politik walaupun tidak sekuat PDI Perjuangan ya. Mereka bukan infrastruktur politik secara ideologis, mereka infrastruktur politik Pak Prabowo. Masih di special interview. Mas Toto, mengapa PDIP dan Gerindra masih dua besar nih? Ya, ada beberapa penjelasan ya. Pertama, kalau kita bicara PDIP ada dua faktor. Pertama, PDIP memang punya captive market yang katakanlah sulit untuk turun pada skala tertentu. Hitung-hitungannya kalau menurut saya paling tidak dia ada di angka 12-14% ya, karena pada titik terendahnya pun PDIP dalam semua survei yang pernah dilakukan oleh semua lembaga pada masa menjadi oposisi, pada masa dia tidak memegang jabatan pemerintah sama sekali, bahkan kena beberapa kasus misalnya, itu angkanya tetap ada di 12-14% titik terendah. Kenapa simpel? Ini partai ideologis, ini partai yang sudah memiliki infrastruktur cukup lama secara ideologis. Bisa dikatakan bahkan ketika terjadi populisme level global dari sisi agama misalnya ya, mengerucutnya situasi konfliktual antara kekuatan nasionalis dengan kekuatan agamis dalam politik, itu cenderung akan menguntungkan PDI Perjuangan karena soliditas dari kekuatan nasionalis, minoritas, pluralis itu cenderung akan mencari partai yang dikonotasikan paling dekat dengan mereka. PDI Perjuangan punya sejarah itu sangat kuat. Yang kedua, faktor yang menopang adalah mereka masih menjadi partai penguasa. Jadi selama Jokowi tingkat kepuasan publiknya masih ada di level positif, kecenderungannya PDIP juga akan menikmati hal tersebut. Tantangannya adalah ketika misalnya mereka tidak lagi menjadi partai penguasa. Tetapi itu yang malah yang menyebabkan partai ini tidak tinggi seperti angka 25 atau 30% di survei saya, walaupun misalnya kepuasan publik terhadap Jokowi kan sebetulnya sudah lumayan membaik ya, sudah kemarin SMRC di 70% lebih, survei saya sekitar 65%, beberapa survei lain tetap di angka 60% ke atas, itu angka hijau ya bisa dikatakan. Kalau Gerindra gimana posisi penjelasannya? Gerindra juga sama? Gerindra menurut saya situasinya hampir mirip, bahwa mereka memiliki infrastruktur politik walaupun tidak sekuat PDI Perjuangan ya. Mereka bukan infrastruktur politik secara ideologis, mereka infrastruktur politik Pak Prabowo yang maju berkali-kali gitu, dan terbentuk dengan basis tani, nelayan, dan tertopang juga oleh kotel efek harapan bahwa Prabowo masih bisa menjadi calon presiden 2024 dengan masih menjadi calon terkuat. Walaupun trennya agak
cenderung turun terus ya, tapi masih menjadi calon terkuat. Jadi faktor-faktor itu yang menyebabkan menurut saya Gerindra masih menempatkan diri posisi kedua. Nah, sebetulnya ketika tidak ada kasus-kasus seperti yang kita lihat dalam kasus Edi Prabowo, Juliari Batubara, seharusnya mereka juga bisa menikmati progres secara elektoral melalui momen-momen yang ada. Nah, partai-partai ini itu lemah dalam situasi seperti itu. Momen-momen ini malah dinikmati oleh oposisi. PKS dalam survei saya naik dikarenakan dalam beberapa momen misalnya tidak banyak kader mereka yang terkena misalnya kasus korupsi apalagi di skala besar. Yang kedua juga kita tahu dalam beberapa momen besar seperti Undang-Undang Cipta Kerja mereka bisa mengambil sikap secara lebih tegas tanpa beban, dan itu juga akhirnya menaikkan posisi elektoral mereka dikarenakan momen-momen secara gradual tadi. Mas Toto, ini dulu ada anggapan ketika Pak Prabowo Subianto bergabung ke pemerintahan itu akan mereduksi elektabilitas Partai Gerindra, tapi faktanya ini kan tidak terjawab nih. Iya, memang ini menarik ya, kalau kita tanya kan banyak pemilih dari Pak Prabowo yang kecewa dengan pilihan Pak Prabowo masuk ke partai, masuk ke dalam pemerintahan, bahkan menjadi pembantu presiden gitu ya, mantan lawan politik ya. Tapi kenapa kemudian efeknya kalau dikatakan tidak ada kecil, tetapi kenapa tidak besar dan efeknya hampir bisa dikatakan nihil? Ya, dikarenakan suara Pak Prabowo itu kan 44% ya, Bung Laudius. Suara Gerindra itu hanya belasan persen. Jadi secara statistik variabelnya tidak bisa disamakan. Menurut saya pemilih yang paling berpotensi kecewa terhadap masuknya Pak Prabowo itu kan pertama adalah pemilih yang memang ideologis, yang kecenderungannya bisa dikatakan barisan 212, dan kalau kita lihat apakah pemilih 212 pilihan utamanya adalah partai Gerindra, tidak, PKS. Lalu kemudian partai lain seperti PAN misalnya. Itu yang menurut saya menyebabkan sehingga kemudian tidak berkorelasi langsung linear, tetapi tetap perlu ada catatan bahwa penurunan suara itu lebih besar terjadi bukan ke pemilih Gerindra, tapi kepada pemilih Pak Prabowo. Pak Prabowo mendapatkan 44% suara, 45% pada saat kemarin pemilu. Sekarang ketika disurvei walaupun tertinggi itu suaranya hanya 20%, bahkan ketika simulasinya lebih banyak nama itu hanya di belasan persen. Menurut saya itu catatan yang kritis harus dilihat oleh Pak Prabowo. Gerindra lebih memiliki basis luas, salah satunya tadi basis infrastruktur tani dan nelayan, sehingga kemudian efeknya juga tidak sebesar penurunan suara Pak Prabowo sendiri. Ya, tapi ini yang menyebabkan elektabilitas Pak Prabowo Subianto tetap tinggi, bahkan nomor 1 untuk pemilu 2024 kalau diadakan pemilu saat ini ya Mas Toto ya. Tapi kita bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah di Special Interview. Faktor Prabowo Subianto ini masih sangat kuat ya. Sebetulnya Pak Prabowo walaupun ada dalam posisi nomor 1, tapi warning buat beliau ketika surveinya hanya 19%, 20%. Ada dalam posisi nomor 1, tapi
warning buat beliau ketika surveinya hanya 19%, 20%, di beberapa lembaga survei mengatakan hal yang sama. Dan itu bukan modal yang bagus untuk seseorang yang sudah pernah 3 kali ikut pemilu, 1 kali sebagai cawapres, 2 kali sebagai capres. Ya. Mestinya berapa persen? Mestinya berapa persen kalau sudah? Ya, kalau kita bicara modal yang pernah dimiliki 2 kali di atas 40%, harusnya beliau bisa mempertahankan hal tersebut. Dan menurut saya memang ada beberapa catatan nih ya, kenapa beliau sulit untuk mendapatkan angka di atas 40%. Pertama, beliau tadi Bung Laudy sudah katakan masuk ke dalam barisan pemerintahan. Jadi kebingungan dari mantan pemilihnya yang kecewa, sebagian diantaranya. Yang kedua, kondisi perilaku pemilih dan karakter pemilih menuju 2024 itu yang menguntungkan buat beliau. Kita tahu semua berbicara mengenai milenial, kita tahu semua berbicara mengenai bonus demografi, jumlah pemilih dari usia terutama 17 sampai 35 tahun itu akan mencapai angka yang sangat besar di tahun 2024. Dan itu bukan karakter pemilihnya Pak Prabowo, itu lebih banyak menjadi pemilih anak-anak muda yang cenderung mungkin akan lebih mudah digarap oleh Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Risma, Sandiaga Uno misalnya. Itu yang menurut saya perlu jadi catatan buat Pak Prabowo. Tetapi memang dalam situasi kekinian, karena kita tahu ini kan baru tidak sampai 2 tahun ya dari pemilu 2019, sehingga kemudian ambience-nya ini masih ada di suasana 2019, sehingga nama Pak Prabowo masih menjadi top of mind walaupun tetap ada catatan kritis. Mas, menyambung pemilih milenial tadi, dari simulasi 5 nama ya, 5 nama, Pak Prabowo nomor 1, terus Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan, Pak Sandiaga Uno, Pak Ridwan Kamil. Ini 4 nama nih usia muda nih, jadi ini membenarkan tesisnya Mas Toto nih. Betul, jadi ketika 5 nama itu kita lihat hanya Pak Prabowo yang bisa dikatakan generasi lama, 4 nama generasi sebelumnya, artinya kan dan belum pernah maju pilpres kecuali Sandiaga Uno ya, menjadi cawapres Pak Prabowo. Artinya kan 3 yang lain ini menawarkan masa depan. Menawarkan sebuah harapan gitu yang berbeda dengan Pak Prabowo yang ditawarkan malah modal masa lalu pernah menjadi capres. Sementara yang lain berbicara track record sebagai rata-rata kepala daerah bahkan ya. Kalau kita lihat Ganjar, RA dengan Anies, lalu kemudian Sandiaga Uno pun sekarang menjadi seorang Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, bidang yang sangat bersentuhan dengan anak muda. Itu PR yang sangat besar. Pak Prabowo hanya punya modal masa lalu. Mungkin kita juga partai besar, ya peringkat 2. Tapi yang disebut sebagai sebuah modal seutuhnya di mata netizen milenial itu adalah nama-nama yang lain tadi dengan jabatan. Karena kalau kita bicara career path dalam politik, dalam budaya meritokrasi, memang yang paling penting kan adalah dia pernah menjadi seorang kepala daerah, paling bagus lagi dia di level tingkat 2, tingkat 1, dan kemudian bisa teruji baru di level nasional. Satu-satunya yang tidak memiliki modal itu hanya Pak Prabowo. Sandiaga Uno biar bagaimanapun pernah menjadi seorang wakil gubernur. Pak Prabowo ini kan nama besar masa lalu, tiba-tiba muncul, sekarang nama besar sebagai capres 2 kali, lalu kemudian katanya berambisi lagi menjadi seorang capres. Itu menurut saya tidak cukup. Jadi kalau Pak Prabowo sekarang diam saja dan tidak memanfaatkan posisi sebagai seorang menteri untuk banyak berbicara sektor yang dia pimpin, dan saya kritik beliau juga banyak diam saat ini, termasuk dalam kasus terorisme yang masuk dalam wilayah beliau, sulit untuk beliau kemudian mendapatkan wow effect atau dia letak untuk maju di 2024. Dalam prediksi Mas Toto, 2024 itu milik anak-anak muda seperti Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Ridwan, dan Pak Sandiaga Uno. Kalau hanya membaca karakter pemilih, perilaku pemilih, perubahan gelombang arus pemilih, atau tidak, menurut saya nama-nama tadi lebih memiliki peluang ya. Ganjar Pranowo di kubu nasionalis misalnya, Anies Baswedan mungkin cenderung dianggap lebih dekat dengan kubu oposisi, Sandiaga Uno yang bisa masuk di dalam kubu manapun, Ridwan Kamil yang juga cenderung lebih fleksibel. Tapi yang menarik adalah begini, Bung Claudius. Pertanyaannya adalah, kita sudah sepakat nama-nama tadi lebih kompatibel dibanding ketika
pertemukan dengan perilaku pemilih yang lebih banyak didominasi anak-anak muda, dunia sosmed, dunia netizen begitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah mereka akan mendapatkan tiket? Apakah mereka akan bisa menjadi seorang calon presiden? Jadi pertarungan buat mereka itu kan ketika mereka sudah menjadi capres cawapres, tapi apakah mereka bisa menembus batas-batas primordial kekuatan bangsawanan politik yang dilindungi oleh undang-undang kita ketika masih menggunakan sistem presidensial threshold 20-25%. Karena kita tahu kekuatan itu dimiliki oleh nama-nama lama tadi, ketum-ketum yang mungkin belum tentu pola berpikirnya sama seperti yang kita bahas tadi. Jadi hegemoni partai politik itu masih sangat dominan ya, hegemoninya ya? Hegemoninya sangat dominan karena partai kita lebih menyerupai fans club, sangat tersentralisasi oleh sosok ketua umumnya, yang kemudian dilindungi oleh aturan presidensial threshold 20-25%. Itu yang akan menjadi tantangan utama dari sosok seperti Ganjar, Anies, Ridwan Kamil ataupun Sandiaga Uno. Mas Toto, ini kalau kita membaca beberapa hasil survei, dua nama yang bersaing ketat di luar Pak Prabowo itu Pak Ganjar sama Pak Anies. Ini saya mengutip penjelasan Mas Toto tadi, kedua ini merepresentasi dua aliran ideologis ya, satu nasionalis, satu cenderung ke ini ya. Oposisi atau barisan 212. Agamis ya. Saya berani mengatakan seperti itu. Ini seperti apa nanti peta pertarungan dua orang ini, Mas Toto? Iya, saya sih berharap sebetulnya 2024 bukan lagi pertarungan tanda kutip ya, cebong dengan kampret secara ideologis. Karena pertarungan secara ideologis yang kita lihat dalam 2014 dan 2019 itu berbeda dengan pertarungan ideologi tahun 1955 atau pertarungan-pertarungan ideologi seperti yang terjadi di Eropa Barat. Ketika ada dialektika secara sehat dalam konteks ideologi yang diturunkan dalam program-program aksi yang berbeda, yang kemudian itu berbuah sebuah sintesa yang positif. Di Indonesia ini pertarungan yang saling berujung pada ujaran kebencian, hoax, fitnah, atau sifatnya sara yang saling merendahkan ya. Saya sebetulnya tidak berharap seperti itu, atau tidak. Kalau kita lihat gejalanya, dua pemilu pilkada DKI merepresentasikan seperti itu, dan sebetulnya saya tidak berharap bahwa Ganjar merepresentasikan cebong atau Anies merepresentasikan kampret dalam konteks seperti 2014-2019. Tapi suka atau tidak dalam konteks populisme global dan kecenderungan politik lokal kita, potensi itu masih sangat besar terjadi, dan memang dua nama itu yang dianggap sekarang paling kuat ya dalam dua barisan itu secara elektoral, yang memang dua-duanya juga menariknya adalah bisa diuji secara rasionalitas bahwa mereka menjadi gubernur DKI dan menjadi gubernur datang. Nilai saja tuh menjadi gubernur, siapa yang memang kerjanya bagus atau siapa yang ngomong doang gitu kan. Siapa yang memang memiliki konsep bagus atau memang memiliki konsep dan betul-betul memiliki kemampuan eksekusi baik juga. Saya berharap dua orang ini diuji juga dalam kapasitas seperti itu. Bukan hanya dalam konteks kapasitas dijadikan boneka untuk menyingkirkan kubu yang lain. Jadi menjadikan Ganjar untuk menyingkirkan atau memusnahkan barisan kampret, atau menggunakan Anies Baswedan sebagai tameng atau boneka untuk mengalahkan kekuatan cebong misalnya. Itu yang saya harapkan tidak terjadi, dan kekecewaan saya secara pribadi terhadap seorang Anies Baswedan kan pada pilkada DKI itu dalam konteks seperti itu, dengan kapasitas intelektual yang kita tahu luar biasa, sayangnya menurut saya pribadi dia dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang memancing terjadinya politik sara. Itu saja sih yang menurut saya jadi catatan penting seorang Ganjar dan Anies Baswedan, andai kata betul-betul bisa terwujud menjadi sebuah pertarungan antara dua kekuatan dengan dua nama itu. Kita lanjut di segmen berikut, Mas Toto. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Faktor Jokowi dalam peta pertarungan 2024. Beliau masih punya kesempatan menjadi seorang kingmaker.
Perbincangan dengan Mas Toto. Mas Toto, kita bicara kelemahan aja ya. Apa yang menjadi kelemahan Pak Ganjar dan Pak Anies Baswedan nih? Singkat aja. Kelemahannya sama-sama tidak punya partai. Kelemahannya andai kata menjadi kader partai itu seperti Pak Ganjar, dia bukan pengambil keputusan. Dan ada dalam sebuah partai yang memang tersentralisasi pengambilan keputusannya. Jadi tantangan buat Ganjar menurut saya adalah masalah mendapatkan tiket. Anies Baswedan bahkan tidak memiliki partai sama sekali, itu bisa jadi kekuatan dan kelebihan ya. Dia bisa fleksibel bergabung dengan didukung banyak partai, tetapi juga bisa kemudian menjadi kelemahan ketika kemudian tidak dianggap menguntungkan karena bukan kader partai untuk dimajukan menjadi cawapres. Kalau dilihat dari sisi personal branding, seorang Ganjar itu bisa menggait kekuatan anak muda, tetapi memang dalam statement-statementnya beliau cenderung mengambil sikap sangat tegas terkait dengan isu nasionalisme, pluralitas, yang kecenderungannya mungkin untuk sebagian kalangan yang mungkin masih galau dalam posisi ideologisnya, cenderung akan tidak ingin memilih Pak Ganjar. Berbeda dengan gaya seorang Ridwan Kamil ya, cenderung bermain di dua sisi dalam konteks ideologi. Tapi kalau Ganjar bisa kemudian memanfaatkan itu sebagai sebuah kekuatan, itu juga hal yang luar biasa. Untuk seorang Anies Baswedan, menurut saya pilihan politik beliau di Pilkada DKI juga sama. Akhirnya memposisikan Anies dalam posisi yang cukup ekstrim secara ideologis, tanda kutip ya, ekstrim ada di posisi yang lebih merepresentasikan kekuatan agama. Padahal kita tahu latar belakang beliau sebagai seorang intelektual muslim yang dianggap moderat dan dekat dengan banyak kalangan nasionalis, itu yang menjadi kelemahan Anies untuk kemudian bisa mendapatkan kelompok minoritas, kelompok-kelompok sebagian kelompok nasionalis dan pluralis yang cenderung mungkin sudah kecewa dengan kejadian Pilkada DKI. Saya pikir itu sih catatan paling kritis ya kepada dua orang ini. Mas Toto, ini selain 5 nama itu, apakah ada kemungkinan muncul nama baru dalam 1-2 tahun ke depan ya, nama baru? Iya, sejarah politik Pilpres kita tuh selalu mengejutkan loh, Bung Laudi. Siapa yang menyangka Soeharto menjadi presiden kalau mau tarik paling jauh? Siapa yang menyangka Habibie menjadi presiden? Siapa yang menyangka Gus Dur mengalahkan Megawati? Siapa yang menyangka juga Gus Dur atau tengah jalan? Siapa yang menyangka juga Jokowi 2012 tiba-tiba muncul hanya dari seorang wali kota menjadi gubernur DKI dan mengalahkan surveinya Prabowo. Jadi ada kecenderungan masyarakat kita itu suka dengan efek kejut, dengan wow efek, dengan kuda hitam. Nah, jadi dengan berkaca pada rentetan peristiwa sejarah tadi, menurut saya bukan tidak mungkin akan muncul nama yang bisa saja mengejutkan, walaupun kalau kita lihat dalam peristiwa 2 pemilu terakhir, wow efek itu tidak akan semudah muncul ketika peristiwa pemilu presiden sebelumnya ya. Dulu itu pemilu presiden kenapa muncul mengejutkan karena ada dalam situasi kekosongan. Sekarang kita terlanjur terbentuk kolam-kolam yang terlanjur membelah pemilih ini menjadi 2 kubu tadi. Ya. Mas Toto, itu dalam survei kan yang dipublish kan 12 nama. Adakah dalam 20 besar atau 50 besar nama wali kota Solo, Gibran? Nama Gibran terus terang di top of mind juga belum muncul kalau untuk menjadi seorang capres ya. Karena saya pikir terlalu jauh, Gibran masih menjadi baru sekali masuk politik, baru menjadi wali kota, belum lagi isu terkait politik dinasti sebenarnya tidak terlalu menguntungkan seorang Jokowi. Jadi kalau pertanyaannya masih top of mind capres, nama Gibran belum muncul. Mungkin akan berbeda kalau pertanyaannya sebagai cagup DKI, mungkin nama Gibran sudah mulai muncul ya, spekulasi saya dalam top of mind pemilih. Jadi nama Gibran mungkin akan berbeda, bisa saja muncul dalam top of mind capres kalau sudah muncul gebrakan-gebrakan sebagai wali kota Solo. Karena itu kan yang modal dimiliki oleh seorang ayahnya dulu ketika dia membuat gebrakan-gebrakan yang berbeda dibandingkan dengan kepala daerah lain. Dan harus diingat, beban Gibran jauh lebih besar dibandingkan dengan Jokowi ketika menjadi wali kota, karena menjadi seorang anak mantan presiden atau presiden itu sekarang bisa dianggap sebagai beban. Itu yang menjadi beban seorang Gibran, AHY, atau bahkan Puan sekalipun ya. Itu menjadi sisi minus oleh sebagian pemilih, terutama pemilih anak-anak muda, yang mereka harus jawab itu dengan gebrakan-gebrakan dan diferensiasi branding dibandingkan dengan sosok ayah atau ibu. Mas Toto, ini Pak Jokowi 2024 akan selesai. Faktor Jokowi dalam
peta pertarungan 2024 itu masih determinan atau sudah menguap nih? Ya akan begini, orang kan menganggap bahwa presiden yang akan selesai masa jabatan sekalipun akan menjadi sutradara atau kingmaker ya. Jadi dia tidak serta-merta sepenuhnya betul ya. Jadi akan bergantung pada bagaimana situasi ketika menjelang berakhirnya masa jabatan presiden tersebut. Kalau di masa-masa terakhirnya, kita bisa ukurnya dengan indikator apa sih? Indikator kepuasan publik. Kalau kepuasan publiknya cenderung masih baik, stabil, atau bahkan meningkat dibandingkan dengan awal beliau berkuasa, beliau masih punya kesempatan menjadi seorang kingmaker. Tapi kalau kecenderungan kepuasan publiknya turun, itu boro-boro beliau bisa menjadi seorang kingmaker. Itu terjadi pada zaman Pak SBY. Kalau kita lihat 2 tahun terakhir Pak SBY, kepuasan publiknya itu bahkan hanya di angka 50%-an. Turun jauh dibandingkan dengan ketika beliau menang di tahun 2009, itu 85% tingkat kepuasan publik. Dengan tingkat kepuasan publik hanya 50%, bagaimana mungkin kita melihat sosok presiden tersebut bisa jadi determinan atau kingmaker atau sosok yang nggak berpengaruh. Mas Toto, dengan perolehan 65%, apakah ini sudah masuk kategori memuaskan? Kita harus lihat di 2 tahun terakhir, Bu Claudius. Kalau kita lihat 65% angka baik. Apalagi kalau bisa ada di angka di atas 70%, itu angka yang sangat hijau. Dia akan dilihat sebagai seorang tokoh determinan yang memiliki pengaruh. Tetapi catatan kritisnya ada di 2 tahun terakhir. Kenapa saya katakan di 2 tahun terakhir? Psikologi politik dari para stakeholder, pengikutnya, pemilihnya, partai-partai pendukungnya, birokrasi yang ada di bawah pemerintahan itu akan berbeda. Karena sosok itu akan dilihat sebagai orang yang akan pensiun. Biasanya kecenderungan loyalitas dan kepuasannya itu akan turun juga. Itu terjadi pada SBY 2 tahun terakhir. Selain dikarenakan juga SBY saat itu ada kasus Partai Demokrat, ada terakhirnya booming komoditi saat itu ya, sehingga pertumbuhan ekonomi dari 6% menjadi 4%. Nah sekarang Jokowi kita bisa lihat dari 2 kacamata ya, tantangannya jauh lebih besar dibandingkan SBY loh. Kenapa? Karena dulu booming komoditi baru selesai tahun 2012. SBY masih sempat menikmati masa bulan madu, masa emas ekonomi, pertumbuhan ekonomi 6% ya. Tetapi Jokowi baru baru 3 bulan saat itu pemerintahan jilid 2-nya itu langsung kena pandemi. Tapi memang bisa dilihat juga secara positif, kok pandemi pun masih mendapatkan angka 65%. Artinya ketika situasi kembali normal, beliau jangan-jangan punya opportunity untuk menaikkan ini bahkan di atas 70%. Jadi kalau beliau bisa meletakkan jabatannya dengan kepuasan publik di atas 70%, menurut saya beliau akan menjadi seorang kingmaker. Ini pertanyaan terakhir ya, kalau dari hasil survei Mas Toto, ada nggak pemilih fanatik Jokowi yang kita sebut Jokowers itu berapa persen, sehingga bisakah ini disebut sebagai modal suatu saat kalau Pak Jokowi bikin partai politik, ini sudah ada basis ideologis Pak Jokowi nih? Ya, kalau kita lihat pemilih Jokowi secara utuh kan ada di angka sekitar 55%. Kalau pertanyaannya pemilih fanatik atau yang Jokower gitu ya, itu mungkin menurut saya ada di angka sekitar 30% sendiri. Dan kalau pertanyaan super fanatik, bahkan sampai berani melampaui pemikiran yang sifatnya konstitusional, kalau di survei kita ada sekitar 13% lebih, kalau saya tidak salah 13,7%. Itu tercermin dari pertanyaan apakah Anda setuju ketika 3 periode, 13,7% mengatakan setuju. Jadi mereka nggak peduli, pokoknya harus Jokowi juga, terlepas ini konstitusional atau tidak gitu ya. Jadi modal sangat besar buat Pak Jokowi untuk membentuk partai sendiri, tetapi saya meyakini beliau tidak akan mendirikan partai sendiri. Ada karakter, ada budaya Jawa yang sepertinya menurut saya masih dipegang oleh Pak Jokowi, bahwa beliau pernah didirikan oleh seorang Ibu Megawati, dan ada sisi ideologis yang akan jadi bumerang ya ketika beliau malah mendirikan partai sendiri. Saya lebih melihat andai kata pun ada upaya memperluas jangkauan networking secara politik, itu tidak dilakukan dengan mendirikan partai baru, tetapi dengan membangun hubungan yang dekat dengan partai-partai lain. Minimal itu saya lihat terbangun di dalam Partai Golkar dan Partai Nasdem. Tapi kalau tidak punya partai politik, bagaimana mengakomodir anak
lingkaran klannya, kayak ada Gibran, ada Bobi untuk tampil di pentas politik, Mas Toto nanti. Itu kan asumsinya kalau Gibran dengan Bobi pengen jadi capres-cawapres ya. Saya meyakini gaya alon-alon kelakonnya Pak Jokowi ini kan juga berhitung terlebih dahulu. Apakah anak dengan mantunya memang memiliki kekuatan dan modal lebih untuk maju di level gubernur ataupun capres-cawapres. Jadi dalam proses menguji itu saya meyakini beliau tidak akan berpikir sampai memberikan partai politik. Dan kita tahu PDI Perjuangan pun kemarin menampung jadi partai lokomotif pendukung Gibran dengan Bobi. Jadi menurut saya ada sebuah privilege juga kok yang sudah dinikmati oleh Pak Jokowi di situ, walaupun bukan darah biru Bung Karno, tetapi dianggap menjadi salah satu pemegang saham, menurut saya suka atau tidak, karena simbiosis mutualisme kan terjadi ya antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Tanpa PDI Perjuangan, Pak Jokowi tidak akan pernah menjadi capres dan menjadi seorang presiden, tapi tanpa Jokowi juga, menurut saya PDI Perjuangan tidak akan pernah berhasil merebut kepemimpinan di level nasional dan menjadi partai penguasa lagi. Itu yang menurut saya sepertinya sudah terjadi tanda kutip ya, sepahaman bahwa dua variabel ini saling. Ya, Mas Toto, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sukses selalu. Terima kasih Bung Claudius, sama-sama. Ya. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.